Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan yang telah Allah istimewakan dengan ibadah puasa, sebuah amalan yang memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Anak-anakku yang solih dan solihah, puasa adalah salah satu ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya sebagai bentuk pengendalian diri dan penghapus dosa-dosa. Dalam puasa, kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu dan menjauhi segala larangannya. Puasa mengajarkan kita untuk memahami betapa pentingnya kesabaran, ketabahan, keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Marilah anak-anakku, kita manfaatkan bulan yang mulia ini sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan niat yang tulus dan hati yang ikhlas, semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan keberkahan serta keampunan kepada kita semua. Anak-anakku yang soleh dan solihah, puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk memenuhi syarat berpuasa selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Tahukah teman-temanku bagaimana awal mula puasa dilakukan dan kapan sejarah puasa Ramadan pertama kali diwajibkan? Yuk kita simak sejarah puasa Ramadan. Sejarah puasa Ramadan menurut Imam Al-Qurtubi, seperti yang dikutip dalam buku Misteri Bulan Ramadan karya Yusuf Burhanuddin, yang menyatakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah orang pertama yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nabi Nuh melakukannya setelah turun dari bahteranya, setelah badai menghantam negeri kaumnya. Puasa pada zaman Nabi Nuh dilakukan sebagai tanda syukur kepada Allah atas keselamatan dirinya dan kaumnya dari badai dan banjir. Bagus. Sementara itu, saat Nabi Muhammad tiba di Madinah pada masa Hijriyah, beliau melihat orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Ramadan. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada salah satu dari mereka tentang alasan berpuasa. Dan orang Yahudi menjawab bahwa mereka berpuasa sebagai bentuk syukur karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari serangan Fir'aun. Bagus, semuanya masih hafal. Nabi Musa alaihissalam kemudian berpuasa pada 10 Muharram sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nabi Muhammad kemudian menjelaskan peristiwa tersebut kepada umatnya dan memerintahkan umat Islam untuk juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, awalnya siapapun yang ingin berpuasa boleh melakukannya, dan siapapun yang ingin membatalkan puasanya diperbolehkan, dan hanya perlu menggantinya dengan memberi makan orang yang tidak mampu atau orang miskin. Namun akhirnya Allah mewajibkan seluruh umat yang sehat dan tidak dalam perjalanan untuk berpuasa dan tidak boleh memilih untuk berbuka hingga matahari terbenam. Bagi mereka yang lanjut usia masih diberikan keringanan untuk berbuka dengan syarat tetap memberikan makanan untuk orang miskin. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Quran
Artinya saja anak-anak, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Sebelum turunnya ayat yang mewajibkan puasa Ramadan, umat Islam biasa berpuasa wajib pada tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari Asyura. Pertama kali diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah bagi umat Islam terjadi pada tahun kedua Hijriah. Pada saat itu Nabi Muhammad baru saja menerima perintah untuk mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke arah Masjidil Haram di Makkah. Bagus. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pelaksanaan puasa Ramadan yang diwajibkan bagi umat Islam dilakukan secara bertahap. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, ayat yang menjadi dalil kewajiban puasa Ramadan terdapat dalam surah Al-Quran Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Anak-anakku yang solih dan solihah, nah, mengapa jatuhnya awal dan akhir Ramadan selalu berbeda? Perbedaan waktu awal dan akhir Ramadan terjadi karena perbedaan cara penentuan kalender Hijriah yang digunakan oleh masing-masing negara atau wilayah. Kalender Hijriah didasarkan pada peredaran bulan sehingga awal dan akhir bulan Ramadan tergantung pada observasi bulan sabit atau perhitungan astronomi. Beberapa negara atau wilayah menggunakan metode observasi langsung bulan sabit untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Sementara yang lain menggunakan perhitungan astronomi berdasarkan kalkulasi atau perhitungan matematika yang rumit. Karena itu, ada kemungkinan perbedaan waktu antara negara atau wilayah yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, perbedaan waktu awal dan akhir Ramadan juga bisa disebabkan oleh perbedaan garis bujur, sehingga terdapat perbedaan waktu matahari terbit dan matahari terbenam antara wilayah tersebut. Hal ini juga dapat memengaruhi waktu awal dan akhir Ramadan di wilayah tersebut. Anak-anakku yang soleh dan solehah, namun perbedaan yang seperti itu, perbedaan waktu awal dan akhir Ramadan ini tidak mengurangi makna dan pentingnya ibadah puasa Ramadan. Sebaliknya, puasa Ramadan tetap menjadi ibadah yang dijalankan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan menjadi sarana untuk memperbaiki diri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, demikian kultum dari Bu Salamah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat hal yang baik, pastinya dari Allah. Dan jika terdapat hal yang buruk, itu datang dari kekurangannya Bu Salamah. Mohon maaf ya atas semua kekhilafan dari tutur kata dan perbuatan dalam kultum hari ini. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Allahumma amin. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan yang lebih baik lagi. Wallahu subhanah al-mulhimu lis-shawab wal muwafiqu lis-sadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.